Hai anak-anak, selamat pagi. Sebelum lanjut, Miss aturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama dahulu. Kali ini kita akan melantunkan puja mantra. Kita akan melantunkan bersama-sama ya, bersama Miss dan juga anak-anak. Oke, jangan lupa sikapnya. Sikap Amustikarana itu tangan kanan ada di dalam, kemudian tangan kiri di luar tangan kanan seperti ini dan ditaruh di ulu hati. Nah, untuk posisi duduk anak-anak boleh berdiri ataupun boleh duduk seperti Min sekarang ini. Kita berdoa ya. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Oke. Nah, anak-anak pasti tahu Miss sekarang berada di mana? Ya, salah satu kelas anak-anak. Pasti anak-anak rindu ya, rindu ke sekolah, rindu dengan teman-teman, rindu dengan miss-missnya. Miss pun juga begitu, rindu mengajar anak-anak di kelas. Nah, karena situasi di luar itu masih berbahaya untuk kita semua, makanya anak-anak masih belajar di rumah. Walaupun begitu, anak-anak harus tetap semangat ya. Nah, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, kita akan langsung ke pembelajaran. Oke, sekarang Miss mau bertanya terlebih dahulu. Tujuan agama Hindu itu apa anak-anak? Pasti anak-anak tahu. Tujuan agama Hindu itu adalah mencapai moksa. Moksa itu adalah penyatunya Atman dengan Tuhan atau dengan Brahman. Oke. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mencapai moksa tersebut? Nah, selain dengan berbuat baik, kemudian menerapkan Trihita Karana, Trikaya Parisuddha, dengan jalan apa lagi? Nah, salah satunya itu adalah dengan melaksanakan Caturmarga Yoga. Apa itu Caturmarga Yoga? Kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Caturmarga Yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, secara etimologi terdiri dari 3 kata, yaitu catur, marga, dan yoga. Jadi, catur itu artinya berapa? Artinya 4. Kemudian, marga itu artinya jalan. Dan yoga ini berasal dari kata yuj, yang berarti hubungan. Nah, jadi Caturmarga Yoga ini adalah 4 jalan atau cara yang dapat kita pergunakan untuk mencapai kesempurnaan hidup atau jagadita dan moksa. Itu ya. Kemudian ada istilah moksatam jagadita yaca iti dharma. Pernahkah anak mendengar istilah ini? Tentu pernah ya. Moksatam ini artinya moksa, jagadita itu bahagia, dharma itu kebaikan. Jadi moksatam jagadita yaca iti dharma itu artinya bahwa tujuan agama dharma itu adalah untuk mencapai moksa, moksatam, dan kesejahteraan umat manusia, jagadita. Itu ya, moksa itu berarti tadi Miss sudah bilang menyatunya Atman dengan Tuhan, dengan Parama Atman. Oke.
bagian-bagian catur marga yoga. Yang pertama itu adalah Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga ini jalan atau cara menyatukan diri dengan Sang Widi melalui sikap sujud bakti. Nih, bakti, kata kuncinya adalah bakti. Bakti itu berarti hormat. Ya. Nah, kemudian Bhakti Marga Yoga ini kita hormatnya kepada siapa? Tentu kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru. Ya. Kemudian, orang yang menjalankan Bhakti Marga Yoga ini disebut Bhakta. Yang kedua, Karma Marga Yoga. Karma, pasti anak-anak pernah mendengar. Selalu mungkin ya. Karma itu kan artinya perilaku atau perbuatan. Nah, jadi Karma Marga Yoga itu cara atau jalan kita untuk menyatukan diri dengan Sang Hyang Widi melalui kerja. Kerja tanpa pamrih. Itu dia. Kemudian, orang yang menjalankan Karma Marga Yoga ini disebut karmin. Gitu. Ingat ya, bekerja tanpa menginginkan hasil, tanpa pamrih. Itu dia. Kemudian yang ketiga, Jnana Marga Yoga. Jnana itu pengetahuan. Berarti Jnana Marga Yoga itu adalah cara atau jalan menyatukan diri dengan Sang Hyang Widi melalui pengetahuan. Orang yang melaksanakan Jnana Marga Yoga ini disebut Jnanin. Yang keempat ada Raja Marga Yoga. Nah, Raja Marga Yoga ini cara menyatukan diri dengan Sang Hyang Widi dengan cara melakukan Tapa Brata Yoga Samadhi. Nah, kemudian raja ini berarti pengendalian diri. Jadi cara-cara kita mengendalikan diri. Terdapat 4 caranya dengan Tapa, Brata, Yoga, Samadhi. Nah, Tapa dan Brata itu latihan pengendalian diri. Nah, di sana itu ada bagaimana kita itu dapat mengendalikan amarah, dapat mengendalikan hawa nafsu, keinginan, ya. Kemudian yoga dan samadhi itu dengan latihan meditasi atau pemusatan pikiran, itu belajar konsentrasi. Kemudian mengenal ajaran catur marga yoga atau bagaimana pengimplementasian catur marga yoga ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, Bhakti Marga Yoga itu bagaimana? Seperti yang Miss jelaskan tadi, Bhakti itu kan hormat. Jadi, anak-anak itu jika menginginkan moksa atau menyatu dengan Tuhan, anak-anak dapat melakukan seperti hormat kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, guru, bakti kepada ide Sang Widiwasa seperti sembahyang, trisandya, dan sebagainya. Nah, apabila anak-anak ini sebagai seorang anak dapat mematuhi atau mendengarkan nasihat orang tua, anak-anak itu disebut anak suputra. Su itu bayi, putra itu anak. Jadi, anak yang baik. Ya. Nah, ada istilah Sangkaning Weruh Aji Kinego. Nah, ini adalah salah satu isi sastra yang mengatakan yang menyebabkan kita tahu karena percaya terhadap isi sastra. Pepatah mengatakan, setumpul apapun pisau itu apabila sering diasah pasti akan menjadi tajam. Jadi maksudnya apabila anak-anak itu ada misalkan ada pelajaran yang tidak bisa, jangan langsung menyerah, langsung lempar buku gitu, jangan.
Tetapi dicoba dipahami dulu, coba cari pengertian atau pemahaman di lain buku. Gitu ya, pasti akan bisa kalau mau belajar jika tidak bisa. Kemudian yang kedua, Karma Marga Yoga. Jadi, Karma Marga Yoga itu adalah menyatukan diri dengan jalan berkarma dengan berbuat yang baik tanpa pamrih. Nah, di sini ada contoh dari cerita Ramayana. Anak-anak pasti tahu Hanuman, pasti tahu Rama, Dewi Sita. Nah, pada suatu ketika Dewi Sita itu diculik oleh Raja Alengkapura yang bernama Rahwana. Pasti anak-anak tahu cerita ini. Kemudian sang Hanuman, nah walaupun beliau berwujud kera, namun memiliki sikap yang luhur dan tulus untuk berkarma, untuk menolong Dewi Sita yang diculik oleh Rahwana. Itu ya, jadi kita itu harus berbuat baik tanpa pamrih. Kita berbuat baik dengan mengharapkan imbalan itu tidak termasuk ya dalam Karma Marga Yoga. Kemudian yang ketiga, Jnana Marga Yoga. Nah, dalam Jnana Marga Yoga ini dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran Purusa Artha. Jadi Purusa Artha itu adalah 4 tujuan hidup manusia. Seperti judulnya catur, berarti bagiannya ada 4. Yang pertama itu Dharma, kebenaran yang hakiki. Kebenaran itu abadi. Artha, harta benda. Kemudian kama, kama itu nafsu atau keinginan. Kemudian yang keempat, moksa, kebahagiaan yang abadi atau pembebasan. Jadi, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan catur Purusa Artha ini. Yang pertama itu, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kebenaran. Itu harus. Seperti bagian pertama. Kemudian yang keempat, itu ada Raja Marga Yoga. Nah, Raja Marga Yoga ini dilakukan dengan cara membebaskan diri dari ikatan duniawi, serta melakukan tapa semedi, lebih mendekatkan diri kepada desa yang dewasa. Ya, seperti contoh pada bagian terakhir kisah Mahabharata. Mungkin anak-anak tidak banyak yang tahu kisah akhir dari Mahabharata karena tidak ada di tayangan televisi yang biasanya ditayangkan. Bagian ini tidak difilmkan seperti itu. Nah, jadi bagian terakhirnya setelah Pandawa ini memenangkan perang Bharatayuddha itu, Yudhishthira memimpin kerajaan tersebut. Nah, singkat cerita, Yudhishthira ini menyerahkan pemerintahannya kepada Raja Parikesit. Kemudian, Yudhishthira dan saudara-saudaranya dan istrinya juga melakukan perjalanan. Nah, kalau tidak salah itu Gunung Kailas, kalau tidak salah. Nah, di situ mereka mengalami kematian. Nah, kemudian Yudhishthira ini mengalami parama moksa. Mengalami moksa, yaitu kebahagiaan dan kebebasan yang abadi. Nah, moksa ini ada 3 tingkatannya. Ada jiwa mukti, adi moksa, dan parama moksa. Jiwa mukti itu artinya tingkat kematian yang meninggalkan badan wadah. Jadi badannya masih di sini, masih di dunia begitu. Kemudian adi moksa itu kematian yang meninggalkan abu.
Dan para mamoksa, kematian yang tidak meninggalkan apa-apa. Jadi badannya juga tidak ada, abunya tidak ada, langsung hilang begitu. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya Miss. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Untuk video kali ini Miss tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.